Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang ekonomi kreatif. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Setelah selesai membahas materi ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, mendeskripsikan pengertian ekonomi kreatif, yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis ekonomi kreatif. Selanjutnya, mari kita simak dan perhatikan penjelasan materi berikut ini. Anak-anak, adakah di antara kalian yang berkeinginan bekerja di bidang desain grafis, di bidang periklanan, atau jadi konten kreator, seperti halnya YouTuber? Nah, jika iya, berarti ini adalah saat yang tepat untuk mengenali apa itu ekonomi kreatif. Dalam setiap kegiatan ekonomi, diperlukan suatu pemikiran yang kreatif, yang dapat membantu alternatif tindakan. Seperti halnya seorang wirausahawan, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat, serta memastikan keberhasilan. Sehingga, gagasan kreatif sangat diperlukan dalam kehidupan ekonomi, karena dengan gagasan ini, para pelaku ekonomi bisa memunculkan sebuah ide yang inovatif yang akhirnya dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Nah, itu artinya dalam sebuah kreativitas ada perbedaan dengan yang sudah ada pada sebelumnya. Nah, anak-anak, konsep kreatif pertama kali diperkenalkan oleh John Hawkins yang dalam bukunya The Creative Economy, How People Make Money from Ideas. Saat itu, Hawkins menyadari lahirnya gelombang ekonomi baru yang berbasis ide, gagasan, dan kreativitas yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1997. Amerika Serikat menghasilkan hak produk kekayaan intelektual atau HKI yang senilai 414 miliar dolar yang menjadikan HKI sebagai barang ekspor nomor 1 di Amerika Serikat. Jadi, ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengandalkan ide atau gagasan kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya, seperti apa ya konsep ekonomi kreatif yang ada di negara Indonesia? Anak-anak, konsep ekonomi kreatif di Indonesia mengacu pada Inpres nomor 6 tahun 2009. Era ekonomi baru yang mengintensifkan pemanfaatan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan pada ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi. Stock knowledge adalah bekal atau modal yang berupa pengalaman yang dipadukan dengan pengetahuan secara memadai untuk memberikan gagasan atau ide. Anak-anak, dalam Inpres nomor 6 tahun 2009 ada 14 subsektor yang termasuk produk atau karya kreatif atau juga industri kreatif. Nah, apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, periklanan atau advertising. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan. Yang kedua, arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh. Misalnya, arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, dan konservasi bangunan warisan sejarah.
Yang ketiga, pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi. Yang keempat, ada kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produk. Yang kelima, ada desain. Industri kreatif ini berkaitan dengan kreasi desain grafis. Ada desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan, dan jasa riset pemasaran. Yang keenam, ada fashion. Nah, kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian. Ada juga desain alas kaki dan desain aksesoris model lainnya. Yang ketujuh, video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan juga film, termasuk di dalamnya ada penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi atau festival film. Yang kedelapan, permainan interaktif atau game. Nah, kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Yang kesembilan, musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, produksi, dan distribusi dari rekaman suara. 10. Seni pertunjukan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan, misalnya pertunjukan wayang, balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, dan juga musik teater. 11. Penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku. Ada juga jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital, serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. 12. Layanan komputer dan perangkat lunak atau software. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan perangkat lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem. 13. Televisi dan radio atau broadcasting. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi seperti games, kuis, reality show, dan infotainment, penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan juga radio, termasuk kegiatan station relay atau pemancar siaran radio dan televisi. 14. Riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi, serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut guna perbaikan produk dan kreasi produk baru. Nah, dari uraian tentang subsektor andalan ekonomi kreatif ini menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan ekonomi kreatif merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Berikut adalah tugas pada materi kali ini ya Kak. Silakan dikerjakan dengan baik dan sesuai apa yang sudah ditugaskan. Nah anak-anak, itulah tadi pembahasan materi tentang ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampai di sini dulu ya pembahasan materi kita kali ini. Bertemu lagi pada pembahasan materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.